SBMPTN dengan NIM 18024050006, program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Cokro Aminoto Palopo. Melalui video ini, saya akan menjelaskan dan menjawab soal-soal ujian tengah semester saya dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yakni Ibu Dr. Marlina Bakri, MPD. Baiklah, langsung saja saya mulai dari definisi manajemen sumber daya manusia atau biasa disingkat dengan MSDM. Nah, MSDM ini adalah suatu proses menangani berbagai masalah yang terjadi pada ruang lingkup karyawan, pegawai, guru, manajer, atau semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga, atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, menurut Sedarmayanti, penulis buku dari Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja pada tahun 2009 mengemukakan bahwa ada 4 tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Pertama yaitu tujuan sosial. Nah, tujuan ini yaitu organisasi bertanggung jawab secara sosial terhadap tantangan atau keperluan yang terjadi di masyarakat, khususnya pada ruang lingkup organisasi. Yang kedua, ada tujuan organisasional, di mana tujuan ini yaitu sebagai sasaran formal yang disusun guna untuk membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Nah, yang ketiga, ada tujuan fungsional. Tujuan fungsional ini dia berfungsi untuk mempertahankan kontribusi dari sumber daya manusia pada tiap-tiap departemen perusahaan. Yang keempat, ada tujuan individu. Dalam organisasi harus juga diperhatikan oleh setiap manajer, terutama dalam manajemen sumber daya manusia, dan harus terus diarahkan oleh tujuan organisasi secara keseluruhan. Nah, poin yang kedua yaitu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses perencanaan yang sistematis untuk memaksimalkan SDM sebagai aset utama dalam perusahaan. Nah, tujuan dari proses perencanaan sumber daya manusia ini yakni untuk memastikan kompatibilitas antara tenaga kerja dan pekerjaan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan. Proses ini didasarkan pada penawaran dan permintaan dalam konteks sumber daya manusia di perusahaan. Secara umum, ada 4 langkah atau 4 tahapan yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu pasokan tenaga kerja pada saat ini. Nah, langkah paling awal yang harus dilakukan pada proses perencanaan sumber daya manusia ini yaitu menilai ketersediaan SDM di perusahaan. Penilaian ini mencakup studi komprehensif tentang berbagai aspek SDM seperti jumlah, kualifikasi, usia, posisi kerja, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Pada tahap ini juga SDM dapat melakukan wawancara dengan manajer tim untuk memahami tantangan dalam hal SDM yang dihadapi. Nah, tahap yang kedua yaitu kebutuhan SDM di masa depan. Nah, langkah selanjutnya dalam perencanaan sumber daya manusia ini adalah menganalisis kebutuhan SDM di masa depan. Dalam hal ini, variabel seperti pengurangan SDM, lowongan yang akan dibuka, promosi, transfer karyawan, dan lain-lainnya perlu dipertimbangkan. Yang ketiga, ada estimasi permintaan sumber daya manusia. Nah, kemudian SDM mencocokkan tenaga kerja yang ada dengan perkiraan tenaga kerja di masa depan dan membuat perkiraan permintaan. Pada langkah ini penting juga untuk mengetahui strategi dan tujuan bisnis jangka panjang untuk mengetahui perkiraan permintaan dapat sesuai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Nah, yang keempat ada strategi dan implementasi pencarian SDM. Setelah mengetahui kekurangan yang dibutuhkan dari evaluasi permintaan dan penawaran SDM dapat mengembangkan strategi berdasarkan estimasi yang telah dibuat. Strategi yang dibuat tentunya harus mampu memberikan solusi terhadap kekurangan SDM di perusahaan. Nah, SDM dapat melakukan relokasi, rekrutmen, pelatihan, manajemen sumber daya manusia untuk perubahan dalam kebijakan terkait dengan SDM. Selanjutnya kita masuk pada poin ketiga. Nah, di sini kita akan membahas tentang rekrutasi. Rekrutasi adalah proses untuk mencari dan memilih pelamar yang berkemampuan untuk diseleksi dan untuk dijadikan karyawan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh organisasi. Nah, proses ini dimulai dari mencari calon pelamar dan berakhir dengan diserahkannya surat lamaran kerja ke organisasi yang telah melakukan rekrutasi.
Nah, contoh dari rekrutasi sendiri yaitu misalnya seperti pada PT Sentral Kelola yang membutuhkan engineer dengan spesifikasi yang pertama seperti 1. Lulusan D3, IPK minimal 3,0, berpengalaman, usia maksimal 30 tahun, tinggi minimal 155 cm untuk wanita dan 160 cm untuk pria. Penentuan sumber rekrutmen ini yaitu sumber eksternal yang diperoleh dari lingkungan luar seperti referensi karyawan. Nah, metode yang digunakan adalah metode terbuka karena informasi disebarluaskan secara eksternal maupun internal perusahaan dengan menggunakan media seperti surat kabar dan internet. Selanjutnya yaitu poin yang keempat. Nah, seleksi. Seleksi atau selection ini adalah proses untuk memilih pelamar untuk dijadikan karyawan dan menempatkan mereka pada posisi yang dibutuhkan oleh organisasi. Seleksi juga merupakan suatu proses dari pencocokan kebutuhan dan persyaratan organisasi terhadap tampilan dan kualifikasi para pelamar kerja. Nah, setiap tes yang dilakukan pada seleksi ini memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada tes psikologi dan tes pengetahuan. Nah, ada beberapa tahapan dalam proses penyeleksian ini. Yang pertama yaitu wawancara awal. Nah, wawancara ini bertujuan untuk menghilangkan pelamar kerja yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh organisasi. Yang kedua ada pengujian seleksi. Nah, setelah pelamar kerja lulus dari wawancara awal tadi, akan diuji untuk menilai seberapa baik pelamar tersebut dapat melakukan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibutuhkan oleh organisasi. Yang ketiga, ada wawancara ketenagakerjaan. Wawancara ini merupakan interaksi antara pewawancara dengan pelamar yang berpotensi untuk dijadikan karyawannya. Nah, yang keempat ada pemeriksaan latar belakang dan referensi. Nah, pada proses ini bertujuan untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang telah diberikan oleh pelamar. Dan tahap yang kelima ada evaluasi medis. Evaluasi medis ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelamar memiliki kondisi fisik yang baik. Yang keenam ada keputusan penyeleksian. Nah, keputusan penyeleksian ini diambil berdasarkan hasil dari wawancara awal, pemeriksaan referensi, dan evaluasi medis. Nah, tahap yang ketujuh atau tahap yang terakhir adalah surat pengangkatan. Langkah paling terakhir dalam proses penyeleksian ini adalah mengangkat pelamar yang sudah terpilih menjadi karyawannya dengan menerbitkan surat pengangkatan. Selanjutnya yaitu poin yang kelima, mengenai definisi dari placement, orientasi, dan induksi. Nah, definisi dari placement sendiri atau penempatan karyawan adalah tindak lanjut dari proses seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya. Nah, yang kedua yaitu orientasi karyawan atau perkenalan bagi setiap karyawan baru harus dilaksanakan untuk menyatakan bahwa mereka telah diterima dengan tangan terbuka dan akan bekerja sama dengan karyawan lain pada suatu perusahaan. Nah, yang ketiga ada induksi. Induksi adalah kegiatan untuk mengubah perilaku karyawan baru untuk menyesuaikan diri terhadap tata tertib yang ada di perusahaan. Nah, poin yang keenam yaitu pegawai biasa disebut sebagai aset yang berharga pada suatu perusahaan. Nah, karyawan adalah aset layaknya aset. Nah, tanpa karyawan, sehebat apapun perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik. Ketika suatu perusahaan memperlakukan atau memperhatikan karyawan sebagai aset yang benar-benar harus dijaga, maka itu akan sangat mempengaruhi kemajuan dan semangat kinerja karyawannya. Nah, poin yang ketujuh yaitu ruang lingkup dari manajemen karir. Secara luas, manajemen karir ini meliputi seluruh kegiatan yang berkenaan pada pekerjaan pegawai. Kegiatan ini mulai dari proses penarikan pegawai, penempatan, pengembangan, dan berakhir pada pemberhentian pegawai. Nah, selanjutnya yaitu poin yang ke-8. Hubungan antara promosi jabatan dan prestasi kerja adalah kebutuhan non-material bagi setiap manusia. Salah satunya adalah keinginan untuk maju dan berkembang pada pekerjaannya. Dengan mengadakan promosi ini, maka akan berguna bagi perusahaan dan akan membawa pengaruh positif terhadap karyawan yang dipromosikan maupun karyawan lain untuk melakukan pekerjaan dengan baik sehingga dapat dipromosikan dan hal tersebut dapat meningkatkan prestasi kerja. Selanjutnya yaitu poin yang ke-9.
Nah, tentang metode penilaian kerja. Nah, metode penilaian kerja ada dua metode, yaitu metode tradisional dan metode modern. Metode tradisional ini adalah metode tertua dan paling sederhana yang dapat diterapkan secara tidak sistematis maupun secara sistematis. Nah, yang termasuk dalam metode tradisional ini adalah rating scale, employee comparison, dan checklist. Metode modern adalah metode perkembangan dari metode tradisional untuk menilai prestasi kerja. Yang termasuk dalam metode modern ini yaitu assessment center, manajemen by objective, dan human access accounting. Nah, adapun kelemahan dan kelebihan dari metode tradisional yaitu yang pertama, metode sederhana, yang kedua, dilakukan secara mendetail, yang ketiga, mencakup banyak karyawan, yang keempat, biaya murah, yang kelima, penilaian membutuhkan sedikit pelatihan. Nah, sedangkan kekurangannya yaitu 1. Tingkat subjektivitas tinggi, 2. Manajer tidak optimal, 3. Hanya memberikan masukan atau informasi bagi penilaian. Sedangkan kelebihan dan kekurangan pada metode modern itu yaitu 1. Prestasi dari setiap pekerja tercatat, kedua, meningkatkan kinerja karyawan melalui pelatihan, ketiga, saling mendukung antara metode penilaian kinerja. Nah, sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, mengeluarkan biaya ekstra, dan yang kedua yaitu membutuhkan pelatihan karyawan. Nah, itulah tadi penjelasan dari jawaban UTS saya dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kurang dan lebihnya